Pernahkah kamu membangun harapan, tapi akhirnya kecewa berat, seolah semua yang kamu bayangkan hancur begitu saja? Mungkin kita tanpa sadar sedang membangun rumah harapan di atas pasir. Hari ini kita akan belajar dari kisah-kisah di Alkitab, mana yang membangun di atas pasir dan mana yang membangun di atas batu karang yang kokoh. Kita mulai dengan contoh pertama, yaitu orang kaya yang bodoh dalam Injil Lukas. Orang ini berpikir masa depannya sudah aman karena hartanya melimpah. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahan-tahan lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tapi apa kata Tuhan? "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Kenapa dia disebut bodoh? Karena ekspektasinya hanya bertumpu pada harta, bukan pada Tuhan. Dia merasa uang bisa mengendalikan masa depan dan melupakan kekekalan. Hartanya adalah pasir, sebuah rasa aman yang palsu. Saat nyawanya diambil, semua harapannya runtuh seketika. Contoh kedua adalah Simpson. Kita mengenalnya sebagai orang terkuat, tapi kekuatannya tidak menyelamatkannya. Simpson berharap kekuatannya akan selalu ada, meskipun ia terus-menerus hidup dalam dosa dan mengabaikan kekudusan. Di momen krusial, saat rambutnya sudah dipotong, Alkitab mencatat sesuatu yang tragis. Ia menyangka, seperti yang sudah-sudah, bahwa ia akan bebas dan melepaskan diri. Tetapi ia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simpson membangun di atas pasir karunia tanpa karakter. Dia mengandalkan anugerah Tuhan tapi meremehkan ketaatan. Dia pikir Tuhan akan selalu mentolerir dosanya. Ketika Tuhan menarik penyertaannya, Simpson yang perkasa langsung jatuh total. Ini pelajaran penting. Karunia tanpa hubungan yang benar dengan Tuhan itu rapuh. Kontak ketiga, Raja Saul. Saul adalah raja pertama Israel, posisi yang luar biasa. Namun, ia berharap posisinya akan aman, meski ia tidak taat pada perintah Tuhan. Ia lebih mementingkan apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Ia mengorbankan ketaatan hanya untuk menjaga citra baik di depan rakyatnya. Nabi Samuel menegurnya dengan keras. Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Saul membangun di atas pasir posisi tanpa ketaatan. Baginya, jabatan lebih penting daripada Tuhan. Akibatnya, kerajaannya ditolak oleh Tuhan. Ia kehilangan segalanya karena menaruh harapan pada hal yang salah. Kisah orang kaya Simpson dan Saul mengajarkan kita betapa berbahayanya membangun harapan di atas kekayaan, karunia tanpa karakter, atau posisi tanpa ketaatan. Semua itu adalah pasir yang akan tersapu oleh badai kehidupan. Sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya. Siapa saja yang membangun ekspektasi mereka di atas batu karang yang kokoh? Yang pertama, Abraham, bapa orang beriman. Tuhan berjanji akan memberinya keturunan sebanyak bintang di langit, padahal ia dan istrinya, Sarah, sudah sangat tua. Secara manusia, ini mustahil. Tapi apa yang Alkitab katakan tentang Abraham? Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, melainkan ia diperkuat dalam imannya, dan ia yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham membangun di atas batu karang janji Tuhan. Ia tidak melihat situasi, tapi percaya pada siapa yang berjanji. Ia tetap taat, bahkan saat belum melihat hasilnya. Don Hesed, Tuhan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Contoh kedua, Ayub. Kisah Ayub sangat luar biasa. Dalam satu hari, ia kehilangan seluruh harta, anak-anak, dan kesehatannya. Penderitaan yang tak terbayangkan. Tapi di tengah badai itu, apa yang ia katakan? Sekalipun ia membunuh aku akan berharap kepadanya. Harapannya pada Tuhan tidak goyah oleh penderitaan. Ia tetap memuliakan Tuhan di tengah kehilangan yang paling menyakitkan. Batu karang Ayub adalah imannya yang teguh, yang lahir dari pengenalannya akan Tuhan secara pribadi. Dan kita tahu akhir kisahnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dari semula. Selanjutnya, kita belajar dari Petrus setelah ia bertobat. Kita ingat bagaimana Petrus dengan sombongnya berkata, tidak akan pernah menyangkal Yesus. Tapi malam itu juga, ia menangkalnya 3 kali. Kegagalan yang memalukan. Namun, setelah kebangkitan Yesus, Petrus tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab dengan rendah hati, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Petrus membangun di atas batu karang pertobatan sejati. Ia belajar dari kegagalannya dan menaruh seluruh harapannya pada kasih karunia Tuhan. Hasilnya, Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk membangun gereja mula-mula. Terakhir, Rasul Paulus. Sebelum bertemu Kristus, Paulus punya segalanya yang bisa dibanggakan. Latar belakang, pendidikan, dan status keagamaan. Tapi setelah ia mengenal Yesus, semua itu dianggapnya sampah. Paulus berkata, "Segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya." Paulus membangun hidupnya di atas batu karang, yaitu Kristus sendiri. Ia tidak lagi berharap pada prestasi masa lalunya, tapi fokus pada panggilan kekal di dalam Kristus. Hidupnya menjadi bukti nyata kekuatan Injil. Jadi, setelah melihat semua contoh ini, pertanyaannya untuk kita adalah, di manakah kita membangun harapan kita? Apakah di atas pasir kekayaan, kemampuan, atau kedudukan yang bisa hilang kapan saja? Ataukah di atas batu karang yang teguh, yaitu janji Tuhan, iman yang kokoh, pertobatan yang tulus, dan Kristus sebagai pusat hidup kita? Badai kehidupan pasti akan datang. Saat badai itu menerpa, rumah harapan yang kita bangun akan diuji. Jika dibangun di atas pasir, kehancurannya akan hebat. Tapi jika dibangun di atas batu karang, ia akan tetap berdiri kokoh. Mari kita periksa kembali fondasi hidup kita hari ini. Pilihlah untuk membangun di atas batu karang yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Percayalah pada janjinya, hiduplah dalam ketaatan, dan tempatkan Dia sebagai pusat dari segalanya. Dengan begitu, apapun yang terjadi, harapan kita tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini memberkati kamu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.